Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kesehatan kita itu kesehatan yang berbarokah, kesehatan yang ada nilai kebaikan di dalamnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika menyampaikan sebaik-baik manusia atau seseorang itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang sekaligus umurnya itu berisi kebaikan-kebaikan ya. Dan syarrun nas, dan sebaliknya orang yang mohon maaf kurang baik itu man tala umruhu, umurnya panjang alhamdulillah, tapi sebaliknya qabuha amaluhu, amalnya, nilai-nilai umurnya itu berisi keburukan. Maka para ulama kemudian memberikan satu batasan, satu kesimpulan mengenai umur. Jadi nilai umur seseorang itu dinilai baik atau tidaknya sampai akhir hayat itu ketika umur 40 tahun. Jadi mohon maaf kalau umur 40 tahun ya, sebagaimana para nabi dahulu, nabi dan rasul itu pasti diangkat menjadi rasul di umur 40 tahun. Ya. Nabi Musa diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Artinya kalau di umur tersebut seseorang itu masih belum ketemu jalan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikhawatirkan dia akan belum menerima roh atau cahaya-cahaya keimanan yang Allah Subhanahu wa taala yakdhifuhu ala qulubil ibad, yang Allah Subhanahu wa taala akan sinarkan dia di dalam hati-hati seorang hamba. Maka kita senantiasa berdoa ya, Allahumma ja'al khaira umri khawatimahu. Ya Allah, jadikan ya, nilai umur yang terbaik itu adalah nilai umurku yang akhir, yang sisa-sisa ini. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan pada pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah, 42 hadis, isinya mengenai pokok landasan agama sekaligus jawami'ul kalim, ucapan-ucapan Nabi yang sederhana namun kandungan maknanya sangat luas, sangat dalam. Al-haditsut tasi'u asyar, hadis ke-19. Hadis ke-19. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul Imam At-Tabrani, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir, dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir, berisi hadis-hadis yang banyak sekali. Wa Tirmidzi fis Sunan, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Wal Imam Ahmad fil Musnad, dan hadis-hadis yang bersumber yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, sekaligus Al-Hakim dalam Mustadraknya. Jadi ini hadis ini, jadi kayak Imam At-Tirmidzi, riwayat hadis yang bersumber dari Imam Tirmidzi itu paling mentok ya. Keumuman isi hadisnya itu adalah hasan.
status hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, keumuman hadisnya, keseluruhan hadisnya secara umum itu isinya hasan. Adapun ada yang naik derajatnya kepada sifatnya itu sahih, itu didukung dengan banyaknya hadis-hadis yang serupa, yang semakna dalam matannya, dalam isi hadisnya. Begitupun Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, tidak semua riwayat Imam Ahmad itu sahih, bahkan hasan. Justru banyak riwayat Imam Ahmad yang dhaif, yang lemah, ya. Apalagi Imam At-Tabrani, ya. Tidak semua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani indikasi hadisnya adalah sahih. Maka perlu dicek dan diteliti ulang mengenai status hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ini, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam At-Tabrani. Ya. Yang kita sepakat bahwasanya yang sahih setelah Al-Qur'an itu Sahih Al-Bukhari. Ya. Begitupun di bawahnya Sahih Muslim. Adapun selebihnya dari itu, maka kita hati-hati nerima hadis dari riwayat-riwayat selain Sahih Bukhari Muslim. Bukan berarti mereka meriwayatkan semua hadisnya dhaif, tidak, tapi ada nilai-nilai ya kedhaifan yang terkandung di dalam sanadnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas, dari Abu Al-Abbas, bapaknya Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas ini nama bapaknya juga, namanya Abbas juga. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau menuturkan, menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya, di atas untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikasih nama. Namanya itu Qaswah, Al-Qaswah. Ya. Nabi itu setiap punya benda-benda itu dikasih nama. Punya pedang dikasih nama apa? Punya kuda dikasih nama apa? Punya hewan peliharaan pun dikasih nama apa? Faqala li, suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku satu wasiat. Ya ghulam. Waktu itu Ibnu Abbas umurnya masih di bawah 15 tahun. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, Ibnu Abbas ini, sepupunya Nabi ini, anak dari pamannya yang bernama Abbas, itu umurnya 15 tahun. Nabi meninggal, umur Ibnu Abbas 15 tahun. Jadi masih kecil, masih anak SD lah, seperti itu. Dikasih wasiat sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai anak kecil, ini sesungguhnya aku u'allimuka kalimat. Saya ajarkan beberapa wasiat, kalimat-kalimat yang engkau akan jadikan sebagai prinsip dalam hidup. Anak kecil sudah diberikan wasiat, prinsip untuk menjalani kehidupan. Ini kita tidak bisa membayangkan anak kecil dikasih kalimat-kalimat yang luar biasa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajid tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan keridhaannya. Pertolongan Allah akan engkau dapatkan. Idza sa'alta fas'alillah. Nak, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau meminta, fas'alillah, minta sama Allah saja. Pertama kali yang dilakukan, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau ingin bantuan, minta tolong apapun itu, fasta'in billah, maka minta tolong sama Allah. Wa'lam, ketahuilah,
annal ummata, semua umat, maksudnya seluruh manusia ini, lawijtama'at, kalaupun mereka berkumpul jadi satu, ala ayyam fa'uka, untuk memberikanmu satu manfaat, ya. Artinya manfaat yang diberikan oleh orang-orang itu bermanfaat bagimu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Jadi ada istilah orang ingin membantu kita satu kampung misalnya, namun kita tidak terbantu atau tidak tertolong. Kenapa? Karena catatannya, takdirnya tidak berkata demikian. Wa in ijtama'u, sebaliknya kalau semua manusia ini berkumpul ala ayyadhurruka bisyai'in, untuk memberikanmu satu bahaya, mau ditangkap, mau dibunuh oleh sekampung, lam yadhurruka bisyai'in, tidak akan, semua sekampung itu tidak mampu membunuhmu, tidak mampu membahayakanmu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah telah tetapkan atau takdirkan itu kejahatan itu atasmu. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin itu akan menimpa kita. Nah, keyakinan yang luar biasa. Kemudian apa dasarnya? Mengapa hal itu semuanya terjadi? Kenapa? Alasannya di sini. Rufi'atil aqlam, penanya Allah sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, buku catatan penciptaan Allah itu sudah kering, tidak bisa dihapuskan lagi. Jadi hadis ini luar biasa. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ya, di riwayat lain selain daripada riwayat At-Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, ya. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kau temui di depanmu. Maksudnya pertolongan Allah akan kau dapatkan. Ta'arruf ilallahi firraha, kenali Allah tatkala engkau lapang. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan kenal, ya, dalam keadaan yang sangat genting. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang tidak menjadi takdirmu, maka itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang telah menimpamu itu bukan berarti sesuatu yang tidak menjadi takdirmu. Maksudnya tidak akan salah. Apa yang menimpa kita, takdir Allah tidak pernah salah. Wa alam anna nasra ma'as sabr, pertolongan itu kuncinya adalah kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu setelah adanya kesusahan, kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan, pasti setelah itu tidak ada waktu lagi kecuali datang setelah itu kemudahan. Ya. Hadis ini masyhur dan kemudian dihukumi oleh para ulama dengan kesahihannya. Maka makna yang pertama yang kita bisa ambil daripada hadis ini, yang pertama, Ibnu Abbas ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kefakihan dan kealiman beliau dalam menyampaikan makna-makna agama Islam. Beliau disebut dengan mufassirul Quran. Beliau ini seorang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Beliau juga ahli dalam fikih. Beliau juga ahli dalam permasalahan-permasalahan umat. Nah, di antara sebab atau hikmah yang bisa diambil daripada kefakihan seorang Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Dan ini bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ya supaya nantinya keturunan-keturunan Bapak Ibu semua diberikan pemahaman yang kokoh, yang kuat, dan juga prinsip-prinsip agama yang kokoh dalam memeluk agama Islam ini. Jadi
doa agar anak itu paham agama. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang Ibnu Abbas dan mengatakan, ini doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi nanti dipegang anaknya, kemudian didoakan itu. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agamanya dan ajarkan langsung untuknya at-ta'wil. At-ta'wil itu maknanya al-bayan, mampu menguraikan masalah atau persoalan-persoalan agamanya. Terkadang, mohon maaf, ada yang paham agama tapi suruh menyampaikan susah. Maka ini digabung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahamkan dan mudahkan dia untuk menyampaikan. Seperti itu. Maka itu pelajaran pertama, yaitu Ibnu Abbas, sekalipun beliau seorang yang masih kecil, tapi sudah diberikan pemahaman, penguasaan ilmu agama yang luar biasa. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, di antara sunan atau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ingin memberikan wasiat atau nasihat tentang keagamaan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwasiat tatkala safar, tatkala melakukan perjalanan. Karena perjalanan di zaman itu penentuan bahasanya, apakah aku bisa balik atau tidak, begitu. Sekarang alhamdulillah kita fasilitas tidak, ya tersesat pun agak susah. Ya, ada telepon genggam. Dahulu bagaimana seorang itu berjalan, petunjuknya itu cuma bintang-bintang. Jadi tidak tahu timur, tidak tahu barat, petunjuknya cuma bintang-bintang. Dan umumnya orang-orang di zaman itu, ya bahkan dari zaman Bani Israel, itu orang melakukan safar itu malam hari. Ya. Kenapa? Pertama, memanfaatkan bintang-bintang sebagai petunjuk jalan. Ini barat, ini timur. Nah, biasanya para nelayan itu paham. Nelayan itu insya Allah paham mengenai petunjuk bintang-bintang. Ini barat, timur, ini paham. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan nasihat atau pesan-pesannya itu ketika safar. Yang pernah disampaikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal itu disampaikan pesan-pesan ketika safar, ketika perjalanan. Begitupun ini Ibnu Abbas, perjalanan disampaikan pesan-pesan. Kemudian diantaranya juga Abu Musa al-Asy'ari juga pernah disampaikan juga pesan-pesan ketika beliau safar. Bahkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita umatnya, sebelum pergi melakukan safar perjalanan, misalnya mau milir kemana, maka ini yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang ingin berpergian, harus menyampaikan wasiat sebelum dia pergi, harus diberi wasiat, ya, harus diberi wasiat. Dan di antara wasiat yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum seseorang itu pergi dari rumahnya, membaca doa, Astaudiallah, aku titipkan, ya, dinak, agamamu, wa amalak, dan juga amal perbuatanmu, wa khawatim amalik, dan juga akhir ataupun kesudahan amalmu. Jadi tetap mewasiatkan, ya Allah, aku titipkan ini keluargaku, kemudian agama keluargaku, dan juga amalan-amalan yang akan dilakukan oleh keluargaku. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum seseorang itu beranjak meninggalkan rumahnya untuk melakukan satu perjalanan. Kemudian makna dari hadis ini yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya ihfad awamirillah
wajtinah binawahi. Jagalah perintah-perintah Allah, ya, baik dari perintah itu sendiri ataupun larangannya tinggalkan. Maka balasan yang Allah akan berikan yahfadzkah, maka Allah akan jaga dirimu. Sebenarnya kalau kita tahu Allah sudah memberikan penjagaan pada manusia, baik mereka itu menunaikan perintah Allah ataupun tidak. Dalam ayat lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada istilah yang kita kenal itu malaikat raqib atid, ya. Itu sebenarnya bukan nama malaikat, itu hanya sifatnya malaikat. Ya. Di situ disebutkan lahu muaqibat, ada namanya malaikat muaqibat. Apa tugasnya itu? Ya. Min baini yadayhi, di depan dia, wa min khalfihi, bagian belakang dia. Apa kerjaannya? Yahfazunahu, mereka menjaga hamba-hamba Allah min amrillah, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada malaikat muaqibat, ya, yang sifatnya juga dia itu raqibun, sebagai pengawas yang jaga, atid, yang mencatat amal perbuatan manusia. Ma yalfidhu min qaulin, tidak keluar dari lisan seseorang itu satu ucapan pun illa ladaihi, maka bagian depan dan belakang, sebenarnya bukan kiri kanan, depan dan belakangnya itu raqibun atid, yang mengawasi sekaligus mencatat, ya. Maka itu yang pertama, menjaga perintah-perintah Allah, maka balasannya Allah akan menjaganya. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah juga perintah-perintah Allah, balasannya juga. Amalannya satu, balasannya dua dari Allah. Tajidhu tujahak, maka penyelesaian masalah itu pasti ada di depanmu. Tujahak, ada di depan dirimu. Maka mohon maaf, ketika kita punya masalah yang sebesar apapun, serumit apapun masalah itu, langsung rukuk sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung rukuk sujud sama Allah, angkat tangan, ya Allah, ya, katakan bahwasanya aku punya masalah, aku dhaif wa anta ala kulli syai'in qadir, selesai masalah itu. Ya, itu keyakinan yang berbicara nantinya. Idza sa'alta fas'alillah. Maka poin yang ketiga, meminta kepada Allah adalah inti tauhid. Ini, meminta kepada Allah itu intinya tauhid. Kita jujur sajalah, kita ucapkan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku itu hanya ibadah samamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kalau minta pun tidak minta kepada siapapun, kepadamu ya Allah. Jadi minta kepada Allah itu inti tauhid. Maka sah-sah saja seorang minta kepada orang lain, ya, tapi dengan meyakini bahwasanya apa yang diberikan itu bukan manfaat yang diberikan dari orang tersebut, tapi itu manfaat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya. Dengan syarat meminta kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang dia mampu untuk memberikannya. Maka mohon maaf, orang divonis misalnya mohon maaf tidak punya anak, datangnya kepada dukun, maka ini tidak mampu seorang dukun itu menghadirkan, ya, menjadikan seseorang itu memberikan anak. Atau misalnya penjagaan terhadap anak kecil, datang ke dukun, ada itu, dikasih tulisan kemudian ditempelkan, dikalungkan di leher anak kecil warna hitam itu dari dukun. Supaya apa? Supaya anak ini dijaga dari ain, dari pandangan mata buruk jahat. Itu ada. Bahkan diperjualbelikan. Bahkan mohon maaf, diperjualbelikan di online. Itu ada. Maka ini hal-hal yang harus dijauhi oleh seorang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhid meminta kepada Allah itu inti tauhid. Kita belajar minta kepada Allah saja, tidak minta kepada siapa saja. Maka kesudahan setelah itu, makna yang keempat diantaranya adalah yakinilah bahwasanya apa yang menimpa kita adalah takdir kita. Apa yang menimpa kita adalah takdir kita. Mohon maaf, ditakdirkan sebagai seorang pekerja serabutan. Ya itu takdir namanya. Mohon maaf, kemudian ditakdirkan sebagai seorang yang saudagar, yang kaya raya. Ya itu takdirnya. Tidak ada indikasi iri dengki. Kemudian yang terpenting dari itu semua, terkadang orang salah paham di sini. Seseorang berpangku dengan takdir itu juga salah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan segala sesuatu itu sababa. Ya. Allah menjadikan segala sesuatu itu sababa. Jalan-jalan untuk menempuh satu pencapaian. Dan itu Allah benarkan. Itu Allah benarkan. Baik yang haram maupun yang halal. Seseorang itu bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan dengan cara yang halal maupun yang haram. Mohon maaf, pengen jadi seorang yang dipilih dalam pemilihan dengan cara yang haram pun bisa jadi, dengan cara yang halal pun juga bisa jadi. Artinya meyakini sebab-sebab pencapaian sesuatu itu juga termasuk keyakinan kita terhadap takdir. Keyakinan kita terhadap takdir. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini adalah semua itu harus diiringi dengan at-tawakkul ilallah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kita itu harus protes dengan Allah. Ya Allah, usahaku ini sudah banyak. Tapi kenapa kok tidak berhasil? Maka urusan hasil itu bukan urusan manusia. Urusan hasil bukan urusan manusia. Karena yang dituntut oleh manusia itu kuli malu. Kata Al-Quran itu kuli malu. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu usaha. I'malu fasayarallahu amalakum. Yang dilihat oleh Allah itu amalmu, usahamu, bukan hasilmu. Allah melihat usaha, bukan melihat hasil. Terkadang manusia tidak. Manusia itu melihat hasil. Tidak penting usaha seperti apa, yang penting ini loh hasilnya. Ini manusia. Tapi Allah tidak. Faquli amalu, katakan Muhammad, beramal, usaha. Fasayarallahu amalakum. Allah nilai usahanya. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam urusan rezeki tidak dikhawatirkan lagi, karena kita orang yang beriman kepada Allah. Ya, dalam urusan pertolongan Allah tidak usah khawatir lagi, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu simpelnya. Ya. Apa yang membuat kita itu ragu, apa yang membuat kita itu khawatir? Orang kita ini hamba-hamba Allah yang beriman. Maka tidak ada perkataan lagi setelah itu. Rufiatil aqlam wa juffatil suhuf. Karena semua yang terjadi di dunia ini sudah Allah catatkan, ya, dan semuanya pasti terjadi. Artinya penanaman, kesimpulan dari hadis ini, penanaman tauhid dan keyakinan itu dimulaikan sejak dini, sejak anak-anak kecil. Ya, jangan ada istilah anak kecil ini ngerti apa, bahasanya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan fitrah. Anak kecil itu kenal Allah, kenal. Dengan dikuatkan dengan wasiat-wasiat ketauhidan itu, semakin yakin nilai-nilai kerohaniannya timbul naik. Ketika dia masuk masjid, terasa dirinya itu hamba Allah. Jadi mohon maaf, anak-anak kecil itu sejak dini diingatkan Allah, itu Allah, itu Allah, seperti itu. Kemudian hadis